Saya dengar Kak Sul itu adalah mantan pengurus PB HMI. Birokrat saya di HMI itu lumayan lah ya. Jadi mulai dari komisariat, kemudian ke Korkom, kemudian ke cabang, kemudian ke PB HMI, dan terakhir menjadi anggota Majelis Syuro di PB HMI MPO. Literasi, apalagi kalau di backup dengan Perda plus Perbub, maka kita bisa melakukan upaya-upaya penekanan, tanda petik. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Sehat mencerdaskan, cerdas menyehatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam edukasi. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Dan kali ini kita akan membahas tentang literasi. Data PISA menunjukkan bahwa hasil PISA Indonesia itu berada pada angka 59. Angka ini sesungguhnya naik, teman-teman. Akan tetapi banyak pengamat menilai bahwa angka ini sesungguhnya tidak memenuhi angka target RPJMN kita. Di satu sisi, angka literasi kita pada rapor mutu pendidikan, rapor pendidikan nasional kita itu rata masih kategori sedang, sehingga saya pikir bisa dikategorikan ini masih darurat literasi negara kita. Untuk itu sangat penting kiranya untuk berbincang terkait tentang literasi. Dan alhamdulillah hari ini saya ada bintang tamu yang hebat yang merupakan penggiat literasi. Selamat datang Pak Sulang. Gimana kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Sehat walafiat. Sebelum kita masuk ini ke di apa yang akan kita bahas ini terkait tentang literasi. Ya. Saya dengar Kak Sul itu adalah mantan pengurus PB HMI. Ya, namanya PB, Kak. Kenapa kembali balik kampung namanya gitu? Ya, saya memang sejatinya karir birokrat saya di HMI itu lumayan lah ya. Jadi mulai dari komisariat, kemudian ke Korkom, kemudian ke cabang, kemudian ke PB HMI, dan terakhir menjadi anggota Majelis Syuro di PB HMI MPO. Biasa, Kak. Jadi kira-kira begitu. Terus kenapa kembali? Apa motivasi Kak Sul? Kemudian kan pasti panjang ini ceritanya. PB HMI kapan, Kak? 1994 sampai 1996, kemudian saya dipilih menjadi anggota Majelis Syuro PB HMI MPO ya, itu 1996 1998. Jadi pas reformasi itu saya masih anggota Majelis Syuro. Kalau di Dipo itu Majelis Pertimbangan Organisasi biasanya dikenal. Ya, ini unik teman-teman. Ya, ini perlu saya bincangkan sebelum kita masuk di literasi, karena beliau tidak banyak yang tokoh di PB HMI seperti beliau yang tentunya punya alasan tersendiri kenapa berkiprah pada dunia penggiat literasi hari ini. Tapi kita perlu tanya juga, Kak, kenapa Ki bisa kembali? Kan kita punya potensi, punya peluang untuk berkiprah dan mendapatkan ruang-ruang pengabdian yang lebih besar. Ya, jadi sebenarnya bagi saya itu besar dan kecil itu tidak kuantitatif ya. Karena bagi saya kabupaten kecil seperti Bantaeng ini dengan Indonesia itu substansinya sama. Jadi Bantaeng dengan Indonesia itu sama. Apanya saja yang berbeda? Ya kuantitasnya. Baik dari kewenangan kekuasaan, keluasan wilayah, jumlah penduduk, tetapi yang diurus sama. Manusianya kan? Manusianya, ya betul. Tapi kan negara ini akan, kalau saya sih mubazir, kalau saya punya kader-kader yang memiliki ruang proses yang sudah ya malang melintang,
malah kemudian hanya mengurusi bantai yang sekecil ini, Kasul? Bagi saya justru Bantaing ini sangat besar. Besar ya. Dari sudut pandang saya tentunya secara substansial. Karena saya kan memang sejak dari dulu itu bukan penganut mazhab kuantitatif. Saya selalu berpikirnya secara kualitatif. Jadi bagi saya wilayah yang luas dengan wilayah yang sempit itu tidak ada urusan gitu. Karena substansinya sama gitu. Jadi pikiran besar misalnya kita ini itu tidak ada artinya di sebuah wilayah yang besar kalau manusianya tidak becus, dan meskipun pikiran kita kecil berada di wilayah yang kecil, tapi pas kena itu sama kontribusinya akhirnya. Jadi bukan persoalan wilayahnya, tapi seberapa besar kontribusi kita. Kira-kira gitu ya. Ini pelajaran teman-teman untuk kita semua. Kemudian Kasul, ada satu hal lagi, pertanyaan pribadi ini. Minta maaf, ini saya harus bertanyakan ini. Kasul kan kuliah dulu, ambil sarjana apa? Saya kan di IKIP dulu ya. Jadi tahun 1985 itu saya tamat di SMA 1 Bantaeng, kemudian bebas tes ya. MDK dulu istilahnya, itu masuk di IKIP Ujung Pandang. Dan saya ya lumayan lama lah, lebih 7 tahun, nanti diancam DO baru saya selesai. Nah gitu. Setelah itu saya tidak jadi guru seperti kawan-kawan saya yang lain. Ya menjadi guru di berbagai macam sekolah ya. Tetapi saya tetap menganggap bahwa saya tetap menjadi guru. Guru apa? Ya guru kehidupan. Di mana? Di Universitas Jagat Raya. Masya Allah. Kira-kira gitu. Betul. Oke Kasul, kita coba masuk pada apa yang akan kita obrolkan hari ini. Ya, karena obrolan ngopi ini di samping olahraga kita juga ngobrolkan tentang pendidikan. Dan tema kali ini adalah terkait tentang literasi, cukup tepat. Dan saya terima kasih banyak Kasul bisa bergabung. Ya, saya sebenarnya sudah tahu ini saya mengundang Kasul atau saya yang diundang. Karena kita berada di tempatnya di Buta Ilmu yang ada di Bantaeng. Ini adalah merupakan saya menganggap ini adalah markasnya para pejuang-pejuang literasi di Kabupaten Bantaeng, kira-kira seperti itu. Baru-baru saja, saya tahu lalu kalau tidak salah, saya mendengar bahwa Bantaeng sudah punya perda literasi. Ya. Apa urgensinya itu perda literasi terhadap pengembangan literasi? Iya. Jadi kalau itu yang mau dibahas, itu kan baru goal yang masih sebenarnya membutuhkan kelanjutan. Tetapi untuk sampai saja di situ, itu lumayan waktu yang kita butuhkan ya. Saya selalu membatasi limit waktu bagaimana gerakan literasi Bantaeng itu mulai hadir itu di tahun 2010. Ketika Buta Ilmu ini saya dirikan, kan kayak begitu. Nah, dibutuhkan waktu lebih 10 tahun baru kita bisa tiba di sebuah perda literasi. Kenapa? 10 ya 10 tahun lebih, kan 2010 misalnya kita bergeraknya. Kemudian 2023 kemarin kan di Desember baru gerakan menyusun iya itu. Bukan itu draft, bukan. itu teknis ya, teknis itu 3 hari 3 malam itu selesai. Itu kalau ya, ini yang perlu diperjelas ke teman-teman. Jadi begini, 10 tahun itu apa itu? 10 tahun lebih itu ya. Itu benar-benar terkait dengan ruang-ruang konsolidasi ya. Ruang-ruang konsolidasi itu terkait dengan apa? Saya sering memetakan bahwa gerakan literasi itu ada yang bersifat struktural, ada yang bersifat kultural. Yang bersifat struktural itu diurus oleh pemerintah mulai dari pusat sampai ke desa. Itu jadi dari sektornya itu yang paling terdepan itu adalah perpustakaan kan. Jadi mulai dari perpustakaan nasional sampai ke perpustakaan desa. Ya, perpustakaan sekolah macam-macam lah. Nah, itu jalurnya, itu jalur struktural. Sementara kalau kita di pegiat literasi yang non struktural ini, kita sering mengistilahkan kita ini jalurnya kultural lewat komunitas-komunitas.
Nah, ini pun juga bermacam-macam modelnya. Ada yang memilih model taman baca. Nah, model taman baca ini sebenarnya itu sayap dari perpustakaan. Jadi dibikin oleh ini. Jadi pengurusnya juga itu mulai dari pusat itu sampai ke daerah. Sementara yang tumbuh belakangan itu, yang banyak tumbuh belakangan, khususnya 10 tahun terakhir ini, itu adalah komunitas-komunitas literasi yang banyak di situ mengorganisir itu, yang didirikan oleh almarhum Nirwan Arsuka, itu Pustaka Bergerak. Nah, untuk konteks Bantaeng sendiri, saya menandainya dengan mendirikan Buta Ilmu ini sebagai satu komunitas literasi itu di 2010. Nah, sekarang kan 2024, ya kan? Ya. Nah, berarti lebih 10 tahun lah. 10 tahun, ya, lebih Ya. 10 tahun. Kalau Maret nanti 2025 itu pas 15 tahun Buta Ilmu. Jadi sudah 14 tahun lah, ya kan? Itu. Buta Ilmu atau gerakan literasinya. Jadi gimana sih? Saya susah memisahkan ya. Susah membedakan ini. Jadi sebenarnya sebelum itu saya sudah banyak melakukan gerakan-gerakan yang berbau literasi, kan? Tapi proses pelembagaan yang saya bikin secara komunitas formal, ya kan, itu di 1 Maret 2010. Jadi kemarin ketika 1 Maret 2024 itu sudah 14 tahun ini. Nah, di penghujung 2023 Desember itu kita baru tiba pada Perda Literasi tadi itu. Nah, Perda Literasi itu adalah titik kompromi sebenarnya antara jalur struktural dengan kultural. Karena yang mendorong ini kemarin itu adalah masyarakat literasi Bantaeng. Masyarakat literasi Bantaeng itu adalah semacam forum informal meeting para pegiat literasi, komunitas literasi yang kemudian mengorganisir diri, kemudian mengusulkan, jadi menjadi tim pengusung, masuk ke DPR, ya, ke DPR untuk kemudian diusulkan sebagai perda inisiatifnya DPR. Nah, kemudian ini perda inisiatif ya, perda inisiatif ya. Jadi perda inisiatifnya DPR, kemudian dibikin tim dan kemudian ketuk palu di 2023 Desember itu. Sebenarnya masih ada lagi kelanjutannya itu. Harus ada perbubnya karena perda tanpa perbub itu seperti ada tapi tiada, impoten kan. Karena perda ya perbubnya itu adalah dipakai untuk mengoperasionalkan ini barang ini kan, kira-kira gitu. Terus saya belum menemukan urgensinya. Kenapa? Maksud saya apa bedanya ada tidaknya perda dengan misalnya kalau misalnya tidak ada perda, apakah literasi ini tidak akan berjalan, di pengembangan literasi di Bantaeng tidak jalan? Ada. Jadi begini, tanpa itu pun kalau saya secara kultural itu akan jalan. Tetapi kan kita butuh ruang-ruang untuk saling bersinergi. Karena jalan sendiri-sendiri, tidak terorganisir. Jadi pemerintah lewat jalur strukturalnya jalan sendiri, kita pegiat literasi jalan sendiri. Meskipun sering bersinggungan, sering baku ini, baik persinggungannya itu bertemu dalam sebuah kesepakatan maupun ketidaksepakatan. Sering bertengkar juga itu. Jadi utamanya di awal-awal karena pemerintah misalnya dalam hal ini perpustakaan ya, waktu itu melihat kita ini seperti apa sih? Cenderung jadi rival, cenderung jadi penghalang, macam-macam. Apalagi kita di pegiat literasi juga lagi puber-pubernya kan. Oh, itu tidak ada yang benar kecuali kita, kan, kira-kira gitu. Jadi kita menganggap bahwa apa yang dibikin oleh pemerintah ini tidak ada guna-gunanya kan. Dan saya termasuk ada di situ. Di satu sisi pemerintah sendiri punya paradigma ya, berbeda ya. Makanya saya untuk memudahkan strategi gerakan, saya bagi dua itu tadi. Mereka struktural, kita kultural. Nah, setelah ini di perda literasi inilah bertemu ini antara yang struktural dengan yang kultural. Karena apa? Di dalam perda itu ada pasal-pasal yang ini nih penting ini. Ya, pasal-pasal apa yang karena saya sepertinya berpikir apa sih urgensinya? Pasal apa yang menguntungkan di situ yang kemudian berpotensi bisa melakukan pengembangan literasi? Apa? Jadi itulah pasal yang mengatur bagaimana dua kepentingan ini
bersetubuh di situ. Jadi ada aturan-aturannya itu. Ya, bersetubuh ya. Nah, kan kalau kita bersetubuh biasanya lahir anak toh. Nah, anak ini produk kebijakan-kebijakan. Nah, inilah yang menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan sebenarnya di rancangan kita itu kita akan bisa lahirkan semacam kelembagaan Komisi Literasi Daerah Bantaeng. Jadi seperti yang bertugas menjadi apa istilahnya kelembagaan operasional untuk mengawal gerakan literasi Bantaeng ini tanpa harus mengeliminir apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Jadi kelembagaannya nanti kan kemarin itu tidak masuk di Perda ya, karena itu lebih bersifat teknis. Tapi mudah-mudahan nanti di Perbubnya kalau jadi. Dia itu seperti model kelembaganya kayak KPU. Jadi punya komisioner, punya apa namanya itu tim sekretariat. Jadi komisioner ini berasal dari unsur masyarakat. Itu ya. Nah, kemudian untuk apa namanya untuk sekretariat itu dari pemerintah karena yang digaji oleh pemerintah. sama dengan KPU. Ah, Sama itu TPID. Jadi Ya. begitu. Tapi kan ini tidak ada di nasional, kita bikin sendiri di daerah kan. Ini bisa menjadi sebuah pilot project yang bisa jadi diadopsi. Bisa saja kalau dianggap ini Saya pikir bagus. menarik sebetulnya untuk pengembangan literasi kita di Bantaeng yang sudah sampai begitu. Tapi saya ingin tanya kita Kak, secara Ya, pribadi, Iya. menurut kita sudah cukup kayak itu sampai di situ? Oh belum. Apa obsesi kita sebenarnya? Sebenarnya Literasi di kalau Bantaeng. saya obsesi itu kan secara slogan kemarin itu kan bertahap juga. Jadi waktu saya pertama kali dirikan Buta Ilmu itu tagline-nya apa? Ya. Menuju pencerahan intelektual spiritual. Beberapa tahun, jadi saya mulai mengkonsolidasikan kawan-kawan, adik-adik yang pernah bersentuhan dengan saya, baik di organisasi ekstra universiter maupun yang pernah di intra universiter maupun di organda-organda terbanyak yang ini. Itu saya konsolidasikan dan alhamdulillah mereka lah yang menjadi aktivis awal di Buta Ilmu. Nah, kemudian setelah itu, karena kan mereka kalau dikasih tema-tema pencerahan, apalagi gerakan intelektual, gerakan spiritual, oh mereka langsung tersambung karena mereka pernah bersentuhan dengan saya di Makassar. Nah, setelah itu berubah dari komunitas untuk masyarakat. Ya. Nah, itu. Jadi komunitas, nah, lahirlah banyak komunitas-komunitas, puluhan komunitas yang menduplikasi Buta Ilmu. Nah, pas menjelang Perda kita bikin, kita konsolidasikan komunitas-komunitas ini. Inilah yang kemudian menjadi masyarakat literasi Bantaeng. Masyarakat literasi, Bantaeng. dia tidak hanya membaca tetapi menulis juga. Iya, buku yang kita terbitkan yang diterbitkan lewat Buta Ilmu itu sudah lebih 20. Mereka terbitkan ada ISBN karena gini Kak. Ada. Saya kemarin saya cek di ISBN, data pemetaan ISBN itu ternyata sebagian hampir sepertinya tidak ada di Bantaeng ISBN. Saya curiga teman-teman di Bantaeng itu banyak penulis, banyak menerbitkan buku, tetapi terbitnya ISBN-nya Makassar. Oh, nah. Lupusnya. Oh iya. Jadi begini. Ternyata itu juga jadi masalah. Iya. Ternyata di ISBN di Perpustakaan Nasional itu, saya cek itu ternyata ada pemetaan. Ya. Sehingga mungkin ke depan itu perlu dipikirkan itu Kak. Betul. Jadi begini. Itu untuk urusan ISBN ini. Gampang-gampang susah itu dijadikan sebagai indikator tingkat literasi. Karena pasti jomplang. Ya. Jomplangnya apa? Pasti kalau ukurannya ISBN dengan jumlah penerbitan dan wilayah penerbitan tentunya, penerbit ya, maka Jawa lah yang paling tinggi. Betul. Ya kan? Nah, itu. Nah, kemudian kalau diurut Jawa, Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Selatan, maka urutan berikutnya itu pasti Makassar. Ya. Ya kan? Bantaeng pasti keteteran karena tidak ada di sini lembaga penerbitan. Apalagi sekarang ini
makin sulit itu mendapatkan ISBN karena harus ada lembaganya, ya berupa yayasan atau apa ya memang secara profesional menggarap penerbitan. Saya pikir ini juga menjadi sebuah masalah yang harus dipikirkan. Ya, kalau itu saya sudah antisipasi. Bicara terkait tentang ini masalah, Kak. Karena ini ngobrol kita ini sebenarnya singkat. Barusan saya ngobrol ini panjang ini. Tentu tadi ada obsesi, Kak, dan masih ada yang perlu ini belum sampai ke puncaknya. Ya. Mumpung ini karena kita di Bantaeng itu mau pilkada. Apa pesan-pesan Kak sebenarnya ke siapapun nantinya akan memerintah di Bantaeng, jadi penguasa di Bantaeng, yang bisa apa yang pesan-pesan Kak yang terkait tentang pengembangan literasi? Kalau saya sederhana, biasanya calon-calon pemimpin kita itu tidak mereken itu literasi sebagai sebuah hal yang penting, ya kan? Dan karena memang dianggap abstrak, ya kan? Apa pengaruhnya sebuah melek literasi terhadap kemajuan masyarakat, kesejahteraan masyarakat? Itu kadang-kadang mereka tidak menganggap ada relevansi. Yang menarik bagi para calon pemimpin kita itu janjinya yang bersifat material, ya kan? Oh gitu ya? Iya, jadi jangankan untuk pilkada kabupaten, pildes saja, pilkades saja. Nah, kalau dia tawarkan literasi misalnya sebagai satu lokus yang harus dia kembangkan di desanya, itu tidak menarik karena yang dia butuh itu kayak jalan tani, irigasi. Tapi itu kan juga menjadi sebuah masalah literasi juga sebenarnya. Iya, masalah literasi sebenarnya. Literasi masyarakat, baik literasi politiknya. Ya, literasi. makanya kita juga menyusupkan. Jadi saya misalnya itu menyusupkan bagaimana literasi politik, bagaimana literasi budaya. Jadi literasi itu tidak konvensional lagi dipahami sebagai baca, tulis, itu mumet ya kan. Tapi bagaimana literasi budaya, literasi finansial, literasi sains, literasi digital, kan kira-kira begitu. Nah, satu hal yang menarik, Bantaeng ini kan alhamdulillah bakal ada perpustakaannya yang baru. Kemarin dapat proyek perpustakaan, sudah dibangun dan saya dengar bulan 10 itu sudah selesai bangunan. Itu secara simbolis infrastrukturnya, infrastrukturnya ada dan itu dibangun di waktu siapa ini yang Bupati Pak Ilham ya waktu itu menandatangani kerjasama dengan Perpusnas dan kita dapat lumayan lah itu gedung perpustakaan nanti itu. Iya. Mudah-mudahan lumayan juga isinya. Ya itu kan. Juga inilah yang menjadi itu urusan itu kan kalau pemerintah doang yang mengurusnya nanti itu segitu-gitu aja nantinya kan. Nah, disinilah peran pegiat literasi, komunitas literasi, atau pemerhati literasi, apalagi kalau di backup dengan Perda plus Perbub, maka kita bisa melakukan upaya-upaya penekanan, tanda petik, untuk membenahi itu. Kan kemarin ini kan masalahnya kan kita tidak punya alat tekan. Iya kan? Secara moral aja. Yuridis. Itu. Misalnya saya pergi pote-pote itu mulai dari Pemda sampai Pemdes tuh itu pernah dia bilang aja ngopi kasul itu itu senang media itu, tapi kalau ada payung hukumnya saya bisa pengadilan kan. Ini ada perintah undang-undangnya, perintah Perda, saya bisa minta kepada Satpol PP untuk menegakkan Perda ini. Jadi begitu, jadi kita punya alat tekan. Nah, jadi langsung dia bilang, mungkin ini kalau didengarin sama Pemda ini, dia bilang, ini kasulan belum apa-apa, ini belum keluar Pergub, ini sudah menekan-nekan. Enggak, ini untuk kebaikan bersama, supaya kita tidak liar. Kan yang jadi persoalan itu kan liar ya. Nah, sehingga kalau kembali tadi ke harapan itu, saya sebenarnya merasakan juga 5 tahun terakhir komitmen pemerintah sudah sangat luar biasa lah untuk jadi menurut kita
pengembangan atau dukungan literasi di Bantaeng itu sudah on the track ya. Ya on the track, ya on the track sudah. Kita Sudah. tunggu teman-teman implementasi dari Perda literasi di Bantaeng. Ini menarik kita Itu bisa terimplementasikan kalau ada perbuknya. Peraturan bupatinya. Ya, persoalannya kemudian apakah bupati terpilih nanti itu menganggap ini sesuatu hal yang penting. Bahwa ada political will. Gitu. Karena pendidikan literasi ini bukan hanya pada sisi pengembangan SDM masyarakat kita, tetapi sebetulnya menguntungkan juga bagi pemerintah. Iya, jadi sebenarnya ini kan begini, untung tidak untung, apapun yang dilakukan oleh masyarakat ketika nama daerah ini naik, ya kan, masyarakatnya makin melek literasi. Bukan kami ini yang mendapatkan sedari penghargaannya, kita tetap begini saja. Tapi mereka yang justru misalnya, oh indeks literasi Bantaeng bagus, dapat apa, penghargaan apa, mereka yang terima sebenarnya. Kita ini pegiat literasi dari komunitas ke komunitas saja, dari pelosok ke pelosok, pukul ujung. Itu. Nah, jadi tanpa sebenarnya pernah pun saya tidak akan pernah kendur dengan itu. Tetapi karena kita ingin ini semesta literasi di Bantaeng ini gerakan literasinya lebih holistik, kira-kira gitu. Ya, terima kasih Kak. Ini cukup panjang perbincangan kita. Ini podcast ngopi terpanjang selama tayang podcast ngopi. Dan sepertinya memang bicara literasi tidak cukup waktu itu 30 menit. Tidak cukup waktu kalau cuma 1 jam. Iya. Panjang cerita. Tapi kita bisa bikin berseri. Tapi kita akan lanjutkan terkait tentang pembahasan literasi ini, teman-teman. Makanya untuk teman-teman silahkan tinggalkan komentar. Mungkin ada sesuatu yang mau dititip, ada pertanyaan, ataukah ada usul untuk diskusi kita selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tentunya untuk mendapatkan konten-konten terbaru daripada channel ini, teman-teman. Demikian Kak Sulan, terima kasih banyak ini. Saya sudah ganggu makin di Istanata. Nanti kalau kita bikin podcast lagi tentang literasi di luar kos saja ya. Siap Kak. Iya. Kan supaya ada kopinya. Ini baru. Ini bukan properti, ini asli ini. Ini bisa diminum dulu supaya. Ya. Kira nanti properti gitu. Demikian teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam edukasi.